sampai keluar bioskop, saya masih mengalami kram otak untuk bisa menerima salah satu adegan di mana Lutetia harus masuk ke lubang jamban masa kini. Seorang Lutetia, ya memang gak ada yang salah dengan segala keabsurdan yang terjadi di film ini. Salam sinema sahabat sinemalogi. Rest Area adalah film horor yang disutradarai Aditya Testarossa. Film ini dibintangi Lutetia, Adjie Dito, Chico Kurniawan, Julian Jacob, Lania Vira, Haydar Salis, Afrian Arisandi, dan lain-lain. Film ini bercerita tentang 5 orang Crazy Rich yang terjebak di rest area terpencil pada perjalanan malam mereka. Teritori yang seharusnya menjadi tempat singgah berubah menjadi mimpi buruk ketika mereka diserang oleh hantu kresek. Roh gentayangan berwajah tertutup plastik hitam menuntut balas atas dosa masa lalu. Satu persatu mulai kehilangan kendali, diteror tanpa henti di setiap sudut gelap. Rahasia kelam yang mereka sembunyikan perlahan terkuak. Apa kesalahan fatal yang telah mereka lakukan, dan bisakah mereka selamat dari dendam yang datang dari dalam tanah? Kalian bisa membantu kami dengan klik tombol super thanks di bawah video. Kami akan sangat berterima kasih atas berapapun nominal saweran yang kami terima. Betapa perasaan ini campur aduk, bukan karena ketakutan, tapi karena kesel dengan beberapa hal yang saya temui saat menonton film ini. Rest Area memang cukup berhasil mencuri perhatian di masa-masa promosi jelang rilis. Belum lagi komposisi pemain yang terlihat menjanjikan. Trailernya pun gak kece, namun alangkah kecewanya film yang sebenarnya memiliki judul yang cukup menjual ini nyatanya malah memiliki lahan naskah yang gak maksimal. Sangat mentah. Rest Area tentu bukan ide cerita baru, memiliki premis umum film horror survival semacam The Texas Chainsaw Massacre, I Know What You Did Last Summer, atau Wrong Turn. Kalau film lokal ada filmnya Dwi Sasono, Rumah Kaliurang. Yang bikin saya agak kepancing tentu saja highlight kalimat 5 orang Crazy Rich. Kenapa harus Crazy Rich? Penasaran dong, gimana sih penggambaran orang-orang Crazy Rich versi Rest Area? Ternyata kiblat dari Crazy Rich adalah mereka yang dinobatkan sebagai anak-anak pejabat atau orang penting yang punya kuasa, yang segala kemauannya bisa terpenuhi dengan menempuh segala cara, yang menjunjung tinggi arogansi sebagai simbol eksistensi di alam bawah sadarnya. Rest Area menjadi proyek yang sempat diagung-agungkan karena menghadirkan nama-nama yang tidak bisa dianggap enteng. Kombo Lutetia dan Chico Kurniawan sebenarnya sudah bisa menjadi jaminan bahwa film akan menawarkan tontonan yang menarik. Meski kenyataannya, sampai keluar bioskop, saya masih mengalami kram otak untuk bisa menerima salah satu adegan di mana Lutetia harus masuk ke lubang jamban masa kini. Seorang Lutetia, ya memang gak ada yang salah dengan segala keabsurdan yang terjadi di film ini. Karena memang kalau diamati lagi, hampir sebagian besar karakter di film ini mengalami serangan halusinasi. Sehingga hal-hal yang dianggap janggal oleh kita sebagai penonton, di mata mereka, ya it's real. Di opening film, kita diberikan icip-icip adegan menegangkan yang bakal menjadi penghubung kenapa hantu kresek bisa ada dan meneror kelima bocah Crazy Rich ini. Meski di situ juga memunculkan kejanggalan demi kejanggalan terkait kenapa hantu tersebut gentayangan dengan kepala dikresekin. Sebenarnya nggak perlu diberi background cerita apapun, bisa aja Rest Area sudah angker dari sononya, sehingga durasi film bisa dengan leluasa dimaksimalkan. Ingin sedikit mengulik soal alasan kenapa seseorang memakaikan kantong kresek di kepala korban. Biasanya nih ya, mereka yang diculik dijadikan target oleh pelaku itu dipasangi kantong kresek di kepalanya agar mereka tidak bisa melihat wujud para pelaku, dan penghilangan jejak agar mereka tidak tahu mau dibawa kemana nih atau mau diapain nih, sehingga bisa memutuskan kontak dengan dunia luar. Tentu saja ada keharusannya, kalau kepala dikresekin, tangan juga harus dalam keadaan terikat. Karena sama juga bohong dong,
Nah, masalahnya kalau dilihat-lihat lagi, yang menjadi alasan kenapa warga desa dipasangi kantong kresek di kepalanya itu sangat gak relevan dan benar-benar kurang logis. Mereka tidak sedang akan diculik, mereka dibunuh di tempat. Jadi kenapa harus ditutupi kresek kepalanya? Ini yang bikin saya sampai sekarang masih nggak bisa menerima adegan-adegan ini. Selain soal kepala dikresekin, saya juga kurang nyaman dengan segala naskah yang dipaparkan dari awal film hingga akhir. Entah kenapa film benar-benar terasa kosong. Apa karena dialog-dialog keangkuhan yang pada akhirnya nggak memicu rasa simpati sedikit pun pada semua karakternya. Bahkan karakter Zizi yang diperankan Lutetia pun menjadi sangat pas-pasan. Film seakan menunjukkan dia terjebak pada circle pertemanan toksik. Terpaksa berteman dengan anak-anak bangsat yang disinyalir anak orang kuat. Sudah jelas, karakter 5 Crazy Rich ini seakan mengadopsi langsung dari kasus penganiayaan anak seorang pejabat hingga mengakibatkan si korban mengalami koma. Pemakaian mobil Rubicon menguatkan dugaan tersebut. Rest area memang total sekali menggambarkan situasi Crazy Rich yang memang crazy. Ngerjain orang yang mogok di jalan tol, membuang-buang duit kertas seratusan ke jalanan, gaya komunikasi yang jauh dari kesantunan. Yang pasti, gambaran Crazy Rich di film ini bener-bener nggak ngotak. Semacam Crazy Rich norak dan kampungan kayaknya. Padahal dari jajaran cast, mereka menampilkan performa yang maksimal. Lutetia dan Adjie Ditto dipertemukan kembali setelah sebelumnya pernah bermain bersama di film Keramat 2. Sementara Chico Kurniawan sangat terasa sekali nampak bersenang-senang dengan peran yang dia mainkan. Peran paling berisik seorang Chico dari semua yang pernah dia mainkan. Kelemahan film ini di naskah yang mengandung banyak plot hole, backstory karakter lemah, latar belakang cerita cacat, dan terlalu banyak fakta yang tumpang tindih sehingga nggak konsisten. Mau fokus di mananya, serasa kebingungan. Hubungan Zizi dengan bapaknya yang nggak memunculkan emosi sama sekali, seakan nggak punya alasan buat menyayangi bapaknya, tapi di filmnya harus bercerita kalau Zizi sayang banget sama bapaknya. Nah, ini gimana ini? Rest area nyata sekali mengesampingkan logika berpikir kita sebagai penonton. Ada banyak scene yang membuat saya geleng-geleng kepala perihal ini. Contoh kasusnya, jarak antara depan toilet dengan dalam ruang toilet yang sebenarnya nggak jauh-jauh amat, tapi justru kondisi tersebut dibikin kayak jaraknya tuh udah yang kiloan meter. Sehingga ada kegaduhan di dalam toilet yang di luar fine-fine aja nggak denger. Atau emang budek kali ya? Salah satu adegan di masjid juga bikin saya bengong sih. Pada akhirnya, meski sebenarnya saya suka adegan Lutetia masuk ke kloset duduk, tetap saja film ini kurang bisa memberikan rasa puas kepada penonton. Ya, hari gini menggunakan karakter jahat sebagai tokoh utama, apalagi masih ada bau-baunya dengan oknum pejabat korup dan lain sebagainya, pasti bakalan susah bikin penonton suka. Masyarakat kita sudah terlanjur enek dengan sesuatu yang berbau-bau penguasa. Skor dari saya. Demikian video reaksi dari film Rest Area yang tayang di bioskop. Silakan like, komen, dan subscribe kanal ini. Cek juga akun-akun media sosial Sinemalogi. Dan jangan lupa bersinema dahulu, berbahagia kemudian.